sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa sama-sama. Nah, sebelumnya Ibu mau mengucapkan, berhubung ini karena bulan Syawal, Ibu mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena keadaan kita masih dalam pembelajaran online, maka untuk melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, kita akan belajar IPS mulai hari ini. Kalau sebelumnya itu kita belajar tentang kebudayaan manusia praaksara secara geologis, ya kan? Geologis kan? Masih ingat? Nah, untuk hari ini kita akan belajar sebagaimana kehidupan manusia praaksara secara arkeologis. Apa beda geologis sama arkeologis, Bu? Ya udah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana kebudayaannya, apa aja kehidupan yang ada di masa itu, ini yang akan kita pelajari hari ini. Untuk melanjutkan dan untuk mendapatkan informasinya, mari simak video yang udah Ibu buat berikut. Oke, untuk hari ini kita akan belajar periodisasi berdasarkan arkeologis. Ini dibagi menjadi dua macam. Ada yang dikenal dengan zaman logam dan ada yang zaman batu. Tapi untuk yang pertama sekali kita akan belajar tentang zaman batu. Seperti namanya, hasil kebudayaan pada zaman batu itu terbuat dari berbagai bahan dasar dari batu dan terbagi menjadi 3 zaman. Apa aja, Bu? Oke, yang pertama kita lihat ada yang dinamakan dengan Paleolitikum atau zaman batu tua. Dan bisa dilihat gambarnya abang kakak semuanya bagaimana manusia pada zaman Paleolitikum berikut ini. Batu-batunya masih kasar, artinya kebudayaan pada zaman Paleolitikum masih kasar. Berlangsung bisa dilihat dari 6.100 tahun silam lalu dan masih sangat sederhana, berpindah-pindah dan tergantung kepada alam. Oke, yang kedua kita akan lihat ada yang dinamakan dengan zaman batu tengah atau pertengahan Mesolitikum. Di sini kehidupan manusianya ataupun hasil kebudayaannya bisa kita lihat pada gambar berikut. Terus zaman batu tengah atau Mesolitikum ini terjadi kurang lebih 20.000 tahun yang lalu dan kehidupannya masih sama. Tetapi manusianya sudah belajar menetap. Kalau yang tadi itu berpindah-pindah, kalau yang ini sudah menetap. Itu nanti ada yang dinamakan dengan kehidupan di gua, ada yang nanti kehidupan Kzoken Modinger. Coba dilihat di bukunya. Yang ketiga ada yang dinamakan dengan zaman batu muda, Neolitikum. Bisa dilihat gambarnya abang kakak semuanya. Dan di sini hasil kebudayaannya udah berbeda dengan dua zaman sebelumnya, Paleolitikum dan Mesolitikum. Ya. Bisa dibaca kalau ternyata kehidupan pada manusia pada zaman ini itu sudah mengenal yang namanya cocok tanam. Kalau kemarin itu mereka berpindah-pindah, berburu dan mengumpulkan makanan, sekarang mereka itu udah bercocok tanam untuk menghasilkan makanan. Sehingga peralatan mereka pun sudah mulai halus dibandingkan dua zaman sebelumnya. Oke. Selanjutnya kita lihat zaman batu besar atau Megalitikum. Dan di sini itu manusianya sudah mengenal yang namanya kepercayaan. Masih ingat yang Ibu bilang kalau di zaman praaksara manusia itu mengenal kepercayaannya ada dua, yang kita kenal dengan dinamisme dan animisme. Manusia sudah mulai percaya tentang kehidupan setelah mati. Pengaruhnya ialah terhadap kesuburan tanah dan kesejahteraan masyarakat. Hasil kebudayaannya itu sudah
berupa sarkofagus, menhir, nah dan lain sebagainya. Selanjutnya zaman logam. Logam berdasarkan namanya, hasil kebudayaannya terbuat dari logam. Bisa dilihat di bukunya gambar-gambar berikut ini apa namanya? Ayo. Oke, manusia pada masa ini itu sudah tahu cara melebur, mencetak, dan menghasilkan berbagai hasil kebudayaan dari logam. Dan di Indonesia khususnya zaman logam itu terbagi menjadi dua. Ada zaman perunggu dan besi. Hasil kebudayaan pada zaman perunggu ini bisa dilihat contohnya manik-manik, bejana perunggu, dan lain sebagainya. Untuk contoh lebih lanjut bisa Abang Kakak baca di buku IPS kita. Zaman yang kedua ataupun zaman terakhir dari masa praaksara di Indonesia itu dikenal dengan zaman besi. Merupakan tahap akhir ya, dan zaman besi ini sesuai dengan namanya bahwa hasil kebudayaan terbuat dari besi. Ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Bisa dilihat pada gambar yang Ibu sajikan. Tabel kehidupan masa berburu dan mengumpulkan makanan pun udah Ibu buat. Abang Kakak hanya perlu membaca dan membuatnya ke dalam buku latihan. Perhatikan gambar-gambar berikut karena ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Tugasnya ada di video itu dibuat mind mapping kehidupan manusia praaksara, baik itu secara geologis maupun secara arkeologis. Nah, apa itu mind mapping? Itu akan Ibu jelaskan seperti pohon akar. Dia nanti ada peta konsep, ada akar, ada cabangnya sesuai kreativitas Abang Kakak semuanya. Ada yang kurang mengerti dari pembelajaran kita hari ini bisa ditanyakan melalui wali kelas. Nanti akan dikoordinasi kepada Ibu. Mudah-mudahan pembelajaran selanjutnya kita masih dalam keadaan sehat dan lindungan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.